akan menyampaikan bahwa pembahasan pada siang hari ini adalah sampai kepada pembelaan bidadari kepada laki-laki yang soleh. Ya, ini laki-laki yang soleh, tentunya bidadari surga menanti adalah kebahagiaan yang diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis. Dan bagaimana jelasnya, kita akan menyampaikan hal yang penting ini sebagai suatu motivasi yang terdalam dari agama ini, ada kehidupan yang akan datang. Ya, pada tafadhol masykuran. Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kepada yang terhormat para alim ulama, asatidz dan ustadzat, kepada yang terhormat jajaran pengurus Masjid Istiqlal, MC yang Ustadz Ibrahim yang dirahmati oleh Allah, dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Arush karya Ustadz Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dengan tema pembelaan bidadari surga bagi suaminya lelaki yang soleh di dunia. Masya Allah. Insya Allah kita akan bahas apa yang disampaikan oleh penulis ya, Imam Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, dan juga akan kita sedikit perluas bagaimana kita mencapai di keluarga kita baiti jannati, dan bagaimana seseorang itu akan mendapatkan pembalasannya nanti di akhirat insya Allah. Penulis mengutip hadis riwayat Tirmidzi yang disebutkan, la tu'di imra'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min huril 'ain la tu'dihi qatalaqallah fa innama huwa indaka dahilun yushiku ayyufariqaka ilaina. Apabila ada seseorang wanita atau istri yang menyakiti suaminya di dunia, ya, yang suaminya adalah suami yang soleh, maka niscaya istrinya yang dari bidadari di surga akan berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah menjauhkanmu dari rahmatnya, sesungguhnya dia di sisimu hanyalah mampir sebentar, dan sebentar lagi dia akan berpisah denganmu untuk berpulang kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi judul kita saat ini adalah pembelaan bidadari bagi suaminya yang ada di dunia karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istrinya di dunia. Jadi jelas seperti yang disampaikan dari teks hadis bahwasanya seorang istri yang menyakiti suaminya gitu ya, maka apabila suaminya itu sudah melakukan ya, kewajibannya sebagai suami dengan baik gitu ya, namun mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari istrinya, dia akan mendapatkan pembelaan dari bidadari surga yang akan menjadi istrinya kelak. Hal ini juga mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah peringatan keras bagi para istri untuk menjaga adab dan sikapnya kepada suaminya. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya menyakiti suami bukan adalah perkara yang sepele. Kepada hewan dan kepada sesama saja tidak boleh. Ya, berlaku zalim ataupun menyakiti. Apalagi dengan pihak yang berhak atas wanita, yaitu suaminya. Apalagi suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga.
Dialah yang memberi nafkah, yang dibebankan oleh Allah untuk memberikan nafkah. Apabila seorang istri menyakitinya secara lisan atau secara sikap ataupun dengan perbuatannya, maka itu menunjukkan ketidaksyukurannya dia kepada nikmat Allah. Ya, dan kita perlu ingat sebagai seorang wanita, seorang istri, bahwasanya penyebab keburukan wanita yang menyebabkan dia menjadi mayoritas penghuni neraka adalah ketika dia kufur nikmat terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi bisa jadi sekian lama suaminya berbuat baik kepada dia, dia lupakan begitu saja karena mungkin satu atau dua hal yang menyakiti perempuan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Istri yang seharusnya menjadi sumber ketentraman, istri yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga, apakah suaminya ataupun anak-anaknya, tempat pulang suami dan anak-anaknya. Tapi kalau sebaliknya dia menjadi sumber kegelisahan atau bahkan jadi sumber pertengkaran, ya, apabila seorang istri tidak mengenal keutamaan akhlak dan tidak mau berusaha untuk menghiasi dirinya dalam sikap dan tutur katanya yang baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik sama keluargamu. Kadang-kadang kita baik sama orang lain, sama keluarga sendiri malah kurang baik. Itu tidak tepat. Hal yang kedua dari teks hadis tadi bisa kita pahami juga bahwasanya dari kalimat sesungguhnya dia hanya tamu sementara di sisimu dan sebentar lagi akan berpisah denganmu dan berpulang kepada kami, kata bidadari, menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia itu sementara. Kehidupan pernikahan suami istri, ya, keluarga ini akan segera berakhir dengan berakhirnya salah satu ataupun keduanya. Maka hendaknya ketika kita paham di dunia ini waktunya sangat singkat, maka jadikan pernikahan itu untuk saling menguatkan antara suami dan istri menuju akhirat, bukan sebagai ladang permusuhan. Jodoh memang takdir, ya, dari Allah, namun jodoh juga diikhtiarkan oleh manusia. Sebelum melangsungkan pernikahan, hendaknya kita memperhatikan apa nasihat agama dalam mencari pasangan. Tentu menjadikan akhlak seseorang itu sebagai prioritas. Boleh kecantikan, kekayaan, kedudukan sosial itu jadi pertimbangan. Namun setelah memprioritaskan kebaikan agama dan akhlaknya. Namun terkadang meskipun sudah mengikhtiarkan yang baik, orang bisa saja berubah. Ya. Seseorang bisa saja diuji dengan ujian yang bahkan dari orang terdekatnya sendiri. Dan begitulah sunatullahnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kamu adalah ujian, cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Nabi Nuh diuji oleh istri dan anaknya. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Yusuf diuji oleh saudara-saudaranya dan majikannya. Asiyah istri Fir'aun diuji dengan suaminya. Jadi ujian ini adalah selalu mengiringi kehidupan seseorang. Dan bahkan ujian itu tidak selalu nampak dari keburukan, namun bisa juga dari kebaikan, tapi sebenarnya adalah ujian dan cobaan bagi seseorang. Allah katakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Sekali lagi, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan, tapi itu adalah cobaan dan ujian. Nabi Yusuf diuji dengan ketampanannya, Qarun diuji dengan kekayaannya, Haman diuji dengan jabatannya, Nabi Ayub diuji dengan kesehatan, kekayaan, keluarga, kemudian diuji dengan kehilangan harta, penyakit, bahkan ditinggalkan oleh keluarga dan sahabatnya. Hakikatnya, seluruh kehidupan kita ini adalah ujian bagi kita, dan termasuk diantaranya adalah dalam berumah tangga. Pasti masing-masing rumah tangga akan mendapatkan ujiannya. Poin yang berikutnya adalah surga adalah tempat bagi suami yang bersabar, yang soleh dalam kehidupan di dunia ini. Bagi suami yang bersabar terhadap ujian di rumah tangga, terdapat pahala yang besar dan juga mendapatkan istri yang mulia di surga. Hal ini menjadi pelipur lara bagi laki-laki yang diperlakukan tidak baik oleh pasangannya di dunia. Dan tentu bagi seorang istri, ya, kalau dia bersabar dengan kesulitan-kesulitan, kelelahan dalam mengurus rumah tangga, sudah capek namun tidak mendapatkan penghargaan misalnya, maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik juga di surga Allah, insya Allah. Tadi disebutkan tentang bidadari. Kita ingin membaca sedikit beberapa sifat, ya, bidadari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, mereka itu mutahharah atau yang disucikan. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Masya Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, ini yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka diberi rezeki yang serupa, dan mereka memiliki di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi bidadari ini adalah disebutkan, ya, mutahharah, walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalamnya terdapat istri-istri ataupun bidadari-bidadari yang disucikan. Masya Allah. Makna disucikan dalam ayat yang tadi bisa maknanya suci zahir dan juga batin, suci akhlak dan perilakunya, suci ucapan dan perbuatannya, suci tubuh dan pakaiannya. Bidadari, ya, atau penghuni surga tidak mengalami hal yang kotor-kotor. Bidadari tidak mengalami haid, nifas, muntah, buang air, keringat, atau segala bentuk kotoran yang dulu di dunia kita akan dapati dari seseorang. Mereka juga suci akhlaknya, ucapannya, tutur katanya, dan perbuatannya. Suaminya tidak mendengar darinya kecuali hal-hal yang menyenangkan dirinya. Dan mereka pun suci dalam pakaiannya, aromanya, wanginya, dan juga rupanya. Masya Allah. Yang kedua dari sifat bidadari diantaranya adalah maksuratun fil hiyam, terpelihara di dalam kemah-kemah yang ada di surga Allah.
Allah katakan dalam Quran surah Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil hiyam. Di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang baik dan cantik. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yaitu bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Quran surah Ar-Rahman 70 hingga 72. Di antaranya ya, bidadari ini juga adalah bidadari yang menundukkan pandangannya sebatas hanya kepada suaminya saja. Mereka tidak mencintai dan tidak menginginkan siapapun selain suaminya. Ya, maka Allah juga jelaskan dalam Quran surah As-Saffat ayat 48, wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka terdapat bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Jadi pandangannya terbatas. Demikian juga Quran surah Sad ayat 52, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Di samping mereka ada bidadari-bidadari yang pandangannya terbatas, hanya untuk pasangannya, lagi sebaya umurnya. Demikian juga Quran surah Ar-Rahman ayat 56, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Yang berikutnya adalah tidak disentuh, ya, tadi ayatnya sudah dibacakan, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bidadari-bidadari yang belum pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Bidadari-bidadari ini juga perawan, ya, dan juga hanya fokus dengan pasangannya saja, suami yang soleh yang tadi bersabar di dunia. Yang berikutnya ada lagi sifat uruban atraba, yang artinya adalah bidadari ini sifatnya penuh dengan cinta dan umurnya sebaya. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 35 dan sampai 38. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan ciptaan yang istimewa, lalu kami jadikan mereka perawan, urban atraba, penuh cinta lagi sebaya, li ashabil yamin, untuk orang-orang golongan kanan. Masya Allah. Urban maknanya penuh dengan cinta, sangat menyenangkan dan mencintai suaminya. Atrab, mereka itu seragam, apakah dari usianya 33 tahun ataupun serupa, seragam, baik akhlak, ya, ataupun yang sesuai dengan itu, dan tidak ada kecemburuan, ya, tidak ada permusuhan di dalam surga. Allah juga gambarkan bidadari itu bagaikan permata-permata yang indah, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seolah-olah mereka itu adalah permata yakut dan marjan. Quran surah Ar-Rahman ayat 58. Kita apabila membaca ayat-ayat tentang bagaimana sifat bidadari, dan apabila itu ditawarkan oleh Allah kepada lelaki-lelaki yang soleh, yang mau bersahabat dengan keluarganya, yang siap menjaga keluarganya dari api neraka,
maka dia akan dapat kebahagiaan yang tidak terbayangkan. Apabila kita membaca ayat-ayat ini saja, kita tidak mampu membayangkan betapa bahagianya. Dan itu selama-lamanya. Apabila itu boleh ditukar dengan bersabar 10 atau 20 tahun misalkan dalam ikatan rumah tangga, ditukar dengan kebahagiaan yang selama-lamanya, mengapa nggak mau? Dalam hadis ya juga disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah mensifati bidadari-bidadari surga tersebut. Sesungguhnya wanita dari penghuni surga itu sangat indah, sangat cantik. Bahkan dapat terlihat tulang betisnya dari balik 70 lapis kain sampai terlihat sumsum tulangnya. Ketika kita baca hadis ini, seolah-olah kita nggak bisa bayangin apa cantiknya di mana gitu. Kenapa kelihatan tulang sumsum kok cantik gitu? Ya, standar kecantikan di dunia dan di akhirat tentu tidak sama. Mungkin standar kecantikan di dunia seperti apa, maka standar kecantikan di akhirat jauh melampaui daripada yang diharapkan atau ekspektasi kita di dunia. Ulama tafsir mengatakan keindahan ataupun kecantikan bidadari tersebut sangat luar biasa, bening, murni, bercahaya sebagaimana permata yang berharga. Ada lagi sifat yang lain, yaitu mereka sangat wangi, harum ya. Seandainya seorang wanita dari kalangan ahli surga menampakkan diri kepada penduduk bumi, niscaya dia akan menerangi antara langit dan bumi dan akan memenuhi keduanya dengan bau yang harum. Bahkan kerudung ataupun penutup bidadari surga itu lebih baik, lebih indah daripada dunia seisinya. Sekarang kita masuk bagaimana tentu kita setelah disajikan oleh Allah ayat-ayat dan juga membaca hadis-hadis Nabi tentang keindahan yang disiapkan bagi seorang laki-laki yang soleh dan seorang wanita yang solihah, tentunya akan mendapatkan kebahagiaan juga di surga. Maka kita ingin tahu, istri solihah yang lebih baik atau bidadari surga, lebih cantik mana ya? Apakah seorang wanita solihah di dunia itu lebih cantik daripada bidadari surga, atau bidadari surga yang lebih cantik? Dalam suatu hadis riwayat Tabrani, meskipun sebagian ulama mengatakan lemah, ya, seorang sahabiah bertanya, "Ya Rasulullah, anisa dunya afdal am huril ain?" Apakah wanita solihah di dunia ini lebih utama, lebih baik, lebih cantik daripada bidadari? Bal nisa'ud dunya afdal. Wanita muslimah yang solihah di dunia, maka dia lebih baik, lebih cantik daripada bidadari yang tadi sudah kita sifati. Ya, sesungguhnya ya, istri yang solihah itu lebih baik bahkan daripada bidadari surga. Penekanannya bahwasanya istri yang mau bersabar, taat kepada Allah, patuh kepada suaminya, menjaga diri dan keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi di sisi Allah. Mengapa wanita yang solihah bisa lebih baik dan lebih cantik daripada bidadari surga? Karena wanita yang solihah, dia adalah hamba Allah di dunia yang patuh dan beramal soleh, sebagaimana seorang laki-laki yang patuh dan beramal soleh juga. Maka bagi laki-laki ya, dapat balasan berupa surga dan juga mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik. Sedangkan bagi seorang wanita muslimah solihah yang ada di dunia, dia sudah beramal soleh juga seperti laki-laki,
maka Allah akan berikan kebaikan yang berbeda. Ya, di sini bedanya apa? Seorang wanita yang salihah di akhirat nanti akan menikmati keindahan surga dan akan mendapatkan pelayanan surga. Sedangkan bidadari adalah ciptaan Allah yang baru. Mereka diciptakan untuk melayani, sedangkan wanita yang muslimah, yang salihah di surga nanti untuk dilayani oleh bidadari itu. Jadi untuk merasakan kenikmatan. Sedangkan kalau bidadari tugasnya adalah melayani. Apakah laki-laki yang saleh ataupun wanita yang salihah. Jadi wanita yang salihah tentu lebih baik daripada bidadari yang tugasnya adalah melayani seorang laki-laki dan perempuan yang salihah. Bila laki-laki dari penghuni surga mendapatkan bidadari, wanita yang salihah dari penghuni surga tidak mendapatkan bidadara. Karena Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan kesenangan hambanya. Wanita tentu tidak senang kalau memiliki kekasih lebih dari satu ya. Kalau senang punya suami lebih dari satu itu ya menunjukkan dia itu bertentangan dengan fitrah dan bertentangan dengan kecenderungannya wanita. Tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang sesuai dengan kesenangan wanita, yaitu menjadi yang paling cantik di antara semua bidadari itu ya. Dan juga mendapatkan perhiasan yang paling bagus dari semuanya, mendapatkan istana yang paling bagus, mendapatkan isi istana yang lebih indah, yang sesuai dengan kecenderungan dan fitrahnya wanita. Wanita tidak senang punya suami lebih dari satu gitu ya. Satu-satunya suaminya itulah yang menjadi kebahagiaan dia tentunya. Kita akhiri dengan bagaimana kita menjadi keluarga yang baik gitu ya, menjadi baiti jannati, keluargaku adalah surgaku, mulai dari di dunia dan insya Allah nanti sampai ke akhirat. Yang pertama tentunya nasihat bagi diri sendiri dan juga kita semuanya adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Tidak mungkin kita patuh kepada makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masing-masing dari kita melakukan perannya masing-masing, apakah laki-laki ataupun perempuan, ya, dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya, ya, dan juga mencintai Rasulnya. Allah katakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Itu yang pertama, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Cara yang kedua untuk bisa menjadi ratunya bidadari surga, yang kedua adalah menunaikan hak suami dengan penuh ikhlas dan cinta. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Apabila seorang wanita dia sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan patuh kepada suaminya, maka dia akan masuk ke surga Tuhannya. Hal yang ketiga yang perlu kita siapkan supaya menjadi ratunya bidadari surga adalah berusaha untuk menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun kepada pasangan kita. Setiap suami pasti memiliki keinginannya masing-masing. Ada yang mungkin dia berharap istrinya bisa masak gitu. Ada yang ya tidak masak tidak apa-apa, yang penting anak-anak beres gitu, ataupun sebagainya. Maka kita sebagai istri berusaha untuk ya, mencari tahu apa yang sebenarnya menyenangkan hati suamiku gitu.
Ya, sehingga suamiku ketika melihat aku tuh senang, bahagia. Tentu keindahan yang dilihat oleh suami bukan sekedar keindahan fisik ya. Karena keindahan fisik itu di awal-awal pernikahan saja. Setelah pernikahan berlangsung setahun 2 tahun, mungkin keindahan fisik itu sudah tidak terlihat lagi. Dan yang tersisa adalah akhlak, adab, sikapnya. Ya. Menyenangkan suami diantaranya dengan tersenyum ya. Meskipun saya tahu ibu-ibu apalagi diamanahkan dengan bayi misalkan, ataupun dengan urusan rumah tangga yang demikian berat gitu. Sulit untuk bisa tersenyum di hadapan suaminya. Tapi kita berusaha untuk apa ya yang menyenangkan suami saya, maka kita berusaha untuk memenuhinya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga perilaku, lisan, dan juga menjaga kesetiaan kita. Karena kemuliaan akhlak, mengenal kemuliaan akhlak, kemudian berusaha untuk menghiasi diri dengan kemuliaan tersebut. Dan juga setia. Jangan memasukkan seseorang yang tidak disenangi oleh suami kita kepada diri kita. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah mendoakan, ya, selalu mendoakan suami, ya, supaya insya Allah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah jaga keluarga kita, Allah jauhkan keluarga kita dari segala macam keburukan, dan sebaik-baik penjaga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, indah sekali apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya, tentu di sini kita beberapa poin yang kita bisa ambil di kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dialami oleh istri. Tapi sebaliknya bisa juga seorang istri itu berlaku bukan kekerasan, tapi tidak memuliakan suaminya. Jadi ketika suaminya bisa bersabar dengan hal yang dialaminya, tentu akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan diberikannya kenikmatan berupa bidadari-bidadari surga. Ya, tentunya ingin kita memperdalam, ya, kok ada hanya bidadari gitu kan. Tadi juga disinggung nggak ada bidadaranya gitu kan. Nah, kepada jemaah bisa menyampaikan pertanyaan, silakan. Sudah tersedia mic di tengah. Ya, Bapak dulu, ya, silakan. Ya, pakai baju batik, kemudian Bapak yang ada di depan Yusuf. Sebutkan nama, asal daerah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairuddin dari Tambora, Jakarta Barat. Tertarik sekali, takjub sekali tentang tema bidadari ini, Ustaz. Yang pertama, masalah kalau misalnya suami soleh, istri soleha, nah, dapat hadiah bidadari. Berarti di sana nanti di surga itu double, Ustaz. Istri yang solehah yang lebih cantik ditambah bidadari, apa begitu Ustaz? Yang kedua, bagaimana dengan istri yang tidak kawin seperti Maryam? Apakah dia berjodoh nanti di surga atau bagaimana? Perempuan, Pak, dengan istri. Ya, perempuan. Ya. Perempuan. Jadi dia, Maryam kan tidak berjodoh, jadi tunggal, tidak bersuami dan lainnya. Nah, surga itu bagaimana? Tadi kan kata Ustaz tidak dapat bidadara, hanya dia dapat pelayanannya. Apakah dia di sana juga akan menikah di surga? Yang terakhir, ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut, seperti yang tadi firman disebutkan oleh Ustaz. Bagaimana kalau setiap makhluk kan akan mati, takdirnya sudah pasti akan mati. Nah, kalau bunuh diri itu, apakah itu sudah takdir dari Allah SWT atau bagaimana? Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairuddin dari Tambora yang Jakarta Barat. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koni Sujono dari Makassar. Tadi tadi tentang surga ya. Saya di sini lihat gambaran surga itu ada di 4 surat di Al-Quran ya, di Al-Kahfi ayat 30, 31, terus surah Al-Zukhruf ayat 71, surah Ar-Rahman ayat 7, dan surah As-Sumar ayat 3, dan berbagai macam hadis. Yang saya mau tanyakan ini kan Al-Quran turun bersamaan kiprahnya Nabi Muhammad. Ya. Apakah bidadari sudah diciptakan terlebih dahulu bersamaan Adam dan Hawa, atau bagaimana menurut Ustaz? Kan kita bapak orang tua kita kan ada anak Hawa, sementara bidadari itu diciptakan sebelumnya Nabi Muhammad ada, atau sudah ada sebelumnya di bersama Nabi Adam? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Roni Sujono dari Makassar. Ya, mungkin ya satu lagi terakhir ya, karena terbatas waktu. Assalamualaikum. Saya Bias. Sebenarnya ini ingin saya tanyakan karena kebetulan saya baru berumah tangga kurang lebih 7 bulan. Sebenarnya apa sih? Ini di luar dari konteks. Sebenarnya apa sih maksud dibalik nafkah batin? Dan seringkali kami berdebat tentang hal-hal yang sepele, dan saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kita berbuat dan apa yang saya harus lakukan terhadap istri saya saat ini. Saya harus berkata seperti apa agar istri saya paham terhadap semua konteks menikah. Kurang lebih itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat mendalam dari Saudara Dias ya. Terima kasih Mas Dias. Ya, baik Bapak Ibu hadirin, mari kita sama-sama menyimak ya betapa pentingnya pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita menyimaknya. Pada Ustazah, silakan Ustazah. Allah alam bisawab, pertanyaannya susah-susah sekali nih, Masya Allah. Pertama Pak Khairuddin ya, yang pertama, kalau seandainya nanti dapat istri, dapat juga bidadari, berarti double, ya betul. Tapi kalau ada yang bidadari, ada ratunya bidadari, pilihnya yang mana Pak? Ratunya gitu. Tentu yang pilihnya yang paling cantik, yaitu istrinya sendiri yang solihah insya Allah. Jangan bayangkan istri atau suami itu seperti itu gitu ya, karena ada beberapa orang yang salah persepsi, apa nggak cukup kita bersabar di dunia, masa di akhirat dapat lagi. Jangan bayangkan seperti itu. Jadi orang yang soleh itu akan mengajak keluarganya yang soleh dan solihah. Di antaranya siapa? Istrinya tentunya. Jadi kalau suaminya soleh, akan istri dan anak-anaknya akan ikut naik level begitu. Demikian juga kalau misalkan istrinya gitu ya, bisa membawa anak dan keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, akan disamakan levelnya tanpa mengurangi keadilan yang sudah Allah berikan kepada masing-masing di antara mereka. Kemudian yang kedua,
Jadi intinya tidak ada yang jomblo, Pak. Tidak ada yang jomblo. Sekaligus menjawab yang kedua ya, bagaimana istri yang tidak mendapatkan seorang wanita yang tidak mendapatkan pasangan di dunia. Demikianlah Allah katakan tidak ada yang jomblo. Jadi nanti akan diberikan pasangan yang soleh ataupun yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan amalan dia yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati bunuh diri. Ini penjelasannya agak rumit, tapi intinya begini. Mati waktunya, tempatnya sudah ditentukan oleh Allah, dan itu di bawah ilmunya Allah. Tapi dengan bunuh diri itu tidak diizinkan oleh Allah. Karena mati bisa dengan mati dalam keadaan sholat, bisa mati dalam keadaan maksiat pun bisa. Tergantung orangnya mau milih dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan ketaatan. Tentu kita berharap ya kita dalam melakukan ketaatan ya mendapatkan husnul khotimah dari Allah. Jadi perbuatannya adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau waktunya, tempatnya tentu sudah ditentukan oleh Allah, tapi caranya tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, Pak Roni, ini pertanyaannya juga agak sulit ya. Mohon maaf kalau seandainya jawabannya tidak bisa memenuhi apa harapan Pak Roni. Kurang lebih seperti ini, Pak. Yang namanya dimensi waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Allah ketika menciptakan langit dan bumi, semenjak itulah baru kita paham yang namanya dimensi waktu. Tapi Allah di atas itu semua, Pak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, gitu ya. Kemudian apakah sudah diciptakan bidadari itu atau tidak, saya terus terang belum tahu, belum mengerti. Tapi di antara dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwasanya misalkan ya setiap Ramadan ya surga-surga itu akan dibuka. Berarti sudah ada tuh. Pintu-pintu surga dibuka, berarti sudah ada tuh, gitu. Tapi kembali lagi, kita berpikir seperti ini sudah ada atau belum, karena kita berada di dimensi waktu. Apabila kita di luar dimensi waktu, kita nggak akan mempertanyakan itu, karena semuanya di atas kekuasaan Allah. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang ketiga ya, Bapak, selamat gitu, sudah 7 bulan melakukan pernikahan, lagi seru-serunya, lagi seneng-senengnya berantem juga kayaknya gitu ya. Apa maksud dari nafkah batin? Nafkah batin ya mungkin ini lebih populernya di Indonesia menyebut nafkah batin dan nafkah zahir ya. Karena tujuan dari pernikahan adalah saling mengifahkan, saling menjaga kehormatan pasangan. Jadi memang apabila ada seorang istri yang tidak tahu bahwasanya kewajiban dia adalah ketika dipanggil oleh suaminya, terutama ke kasur, itu wajib hukumnya, itu memang perlu diberikan edukasi. Sebenarnya negara kita sudah memberikan itu ya, perangkatnya ya, sebelum pernikahan sebenarnya mereka harus mengikuti daurah ataupun pelatihan yang terkait dengan fikih munakahat tentang pernikahan. Supaya apa? Supaya tahu masing-masing dari hak dan kewajibannya. Ya, kita kan nggak ingin pernikahan itu sebulan 2 bulan. Kita nggak ingin pernikahan itu gampang lah, nanti kan bisa cerai, nggak kayak gitu. Kita berharap dari pernikahan itu terus sampai ke surga tentunya. Ya, jadi ya kalau maksud dari nafkah batin atau mungkin maksudnya adalah berhubungan suami istri adalah supaya iffah, supaya terjaga. Dalam hadis dikatakan apabila seorang suami dia lewat jalan, dia melihat seorang wanita yang menarik hatinya, maka perintahnya apa? Pulanglah kamu dan salurkan kepada istrimu. Jangan godain dia, jangan pelototin dia, gitu. Supaya kita ya lebih iffah, lebih menjaga kehormatan diri kita. Jadi itu tujuan dari pernikahan. Maka tidak dianjurkan bagi seorang suami dan istri untuk berjauhan, karena tujuan dari pernikahan tidak tercapai. Sebisa mungkin harus ya berdampingan terus gitu, supaya setan tidak sempat ya ada ruangan setan untuk masuk.
berdebat itu dihindari, sama orang lain aja dihindari, apalagi sama pasangan sendiri. Allah akan buatkan rumah di tengah surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Di antara kejiwaan wanita adalah dia memang selalu benar gitu ya, seperti di medsos-medsos itu. Jadi pahami aja, nggak usah terlalu banyak dibantah. Sebenarnya perempuan itu hanya ingin didengarkan dan divalidasi emosinya. Jadi nggak usah terlalu banyak dibantah. Menurut saya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya perlu dididik ya, perlu mungkin sediakan waktu bersama gitu. Ada waktu untuk diri, ada waktu couple time, waktu untuk berdua, ada waktu family time, waktu bersama, ada waktu sosial bersama-sama. Jadi berikan haknya masing-masing, berikan haknya istri kita gitu untuk terutama apa? Untuk taklim ya, untuk datang ke pengajian-pengajian. Karena biasanya yang saya hadapi di beberapa permasalahan, ada beberapa rumah tangga yang juga datang ke rumah kami berkonsultasi. Yang kami sarankan di situ, kalau kamu menasihati suamimu atau suami menasihati istrimu, pasti gak didengarkan. Perlu ada lisannya orang lain yang menyampaikan itu kepada pasanganmu supaya lebih didengar. Ya, bahwasanya wajib bagi seorang istri ya, ketika dipanggil oleh suaminya untuk mengikuti. Apabila tidak, maka akan dilaknati oleh malaikat. Itu perkara yang penting yang sering dilupakan oleh istri. Apalagi orang yang sudah lama berumah tangga, misalkan mau nyari apa lagi sih, kadang-kadang istri seperti itu. Itu tidak benar, itu haknya dia dan dia berhak untuk ngambil. Ya, alhamdulillah menyalurkannya kepada istrinya. Ya, tidak menyalurkannya kepada yang haram. Jadi memang perlu kasih waktu kepada istrinya untuk diajak ke taklim atau kunjungilah rumahnya ustadz-ustadzah untuk diberikan nasihat. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita dan dijauhkan dari segala keburukan. Allah alam shawab. Allah, masya Allah, sangat menyentuh dan terarah apa yang disampaikan oleh guru kita. Mohon maaf Ustazah, itu dari para wanita-wanita soleh sudah menunggu di sana untuk mau bertanya. Silakan Ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Alfiyah dari Tegal. Saya ingin menanyakan masalah anak dan menantu saya. Mohon maaf, ini bukan masalah bidadari tapi masalah rumah tangga. Antara anak saya dan menantu saya sering bertengkar, dan dalam pertengkaran itu pasti keluar kata-kata yang kebun binatang dan juga kata-kata yang binatang yang najis, juga keluar kata-kata hal yang sangat pribadi di dalam diri wanita. Untuk saat ini anak saya sudah mengatakan kepada saya tidak mau lagi, Bu Ustadzah, tidak mau lagi dan ingin cerai dari suaminya. Ya, baik. Sekarang dia menghilangkan diri begitu, Bu. Dan menantu saya itu sering bertanya kepada saya, tapi saya jawab tidak tahu. Apakah saya dan anak saya itu berdosa, Ibu Ustadzah? Menantunya laki-laki ya Bu? Menantunya yang laki-laki? Betul Bu Ustadzah. Orangnya temperamental walaupun tidak dengan tangan, tapi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan dan sangat menjijikkan untuk didengar di telinga, yang tidak pantas, tidak senonoh. Iya Bu, terima kasih yang sudah mengutarakan ya curhatnya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, nanti saya akan menjawab. Terima kasih. Saya langsung tanya lagi nggak? Tanya dulu ya? Saja tanya dulu. Atau lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bertanya. Nama saya Cahya dari Cibinong. Ingin bertanya Ustazah yang saya cintai. Pertanyaan pertama, apakah kalau suami meninggal, istri menikah lagi, apakah tidak bertemu kembali di surga? Dan sebaliknya, kalau suami menikah lagi, apakah bertemu kembali di surga nanti? Yang kedua, Ustazah, mohon diulang kembali. Tadi bidadari di surga itu, yang kedua menunaikan hak suami, mohon diulang Quran surat ayat berapa? Dan yang terakhir, ada adik saya menikah 2 kali. Yang pertama sudah pisah dan menikah yang kedua kali. Namun adik saya ingin kembali kepada suami yang pertama. Tapi ayahanda almarhum sudah mengatakan tidak ridho kalau kamu kembali lagi kepada suami yang pertama. Jadi mohon arahan dan bimbingan yang Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu ya, ya. Cukup ya. Ya karena waktunya terbatas ya. Cukup ya. Mohon maaf ya. Nanti di pertemuan yang akan datang ya. Disimpan dulu, dicatat dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Langsung dijawab ya Pak. Tadi Umi Alfiah ya dari Tegal terkait anak dan menantunya yang temperamen. Yang pertama, perannya ibu di sini adalah sebagai yang mengademkan ya Bu, sebagai mediator yang harusnya masing-masing itu ngerem begitu. Itu fungsi sebagai orang tua tentunya. Dan perlu diingat, perselisihan itu kalau dibiarkan aja tumbuh, apalagi dipupuk gitu. Dia akan terus, pertamanya tidak dengan kata-kata, berikutnya dengan nada yang tinggi, yang berikutnya lagi dan seterusnya. Sehingga itu adalah sesuatu yang harus itu tadi ya, perdebatan, awalnya perdebatan. Mungkin awalnya adalah sesuatu yang ilmiah gitu. Tapi lama-lama berubah menjadi pertengkaran. Tadi sudah disebutkan hadisnya, Allah akan memberikan rumah di tengah surga bagi yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Perlu ngaji itu kayaknya anaknya Bu sama menantunya, supaya masing-masing menahan diri. Karena yang namanya akhlak itu ya, atau sikap itu kadang menular. Kita ketemu sama orang yang pemurah, yang sumeh, tersenyum gitu ya, kita rasanya ingin berbuat baik kepada dia. Tapi ketemu sama pedagang misalkan yang ketus, kita juga rasanya nggak pengen beli dari lapak itu. Jadi sebenarnya itu interaksi, akhlak itu interaksi. Jadi kalau anak ibu yang perempuan, maka perlu diberikan nasihat untuk bersabar. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan demi berlangsungnya rumah tangga. Saya nggak tahu apakah sudah ada anak atau enggak. Kan kasihan anaknya kalau seandainya dia sudah punya anak. Ya, contoh yang buruk juga untuk anak-anaknya. Kemudian kalau seandainya itu menantu ibu sudah pergi, menantunya ya yang pergi kan? Apa anaknya? Menantunya kan? Iya, yang laki-laki yang pergi kan? Nah, yang laki-laki yang pergi, maka di Indonesia ini ada aturannya. Biasanya sebelum pernikahan itu kan dibacakan buku nikah. Ada sighah, ta'liq, talak. Coba dibaca aja lagi nanti di buku nikahnya. Di bagian belakang ada sighah, ta'liq, talak. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya, gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, gitu, kemudian tidak memberikan nafkah, tidak ngasih kabar, dan istri tidak ridho, maka ada solusinya, yaitu dia bisa menggugat ke pengadilan. Tapi itu Bu, jangan dijadiin pintu utama ya, itu pintu terakhir. Ya, kita berusaha dulu untuk mendamaikan keluarganya yang waras gitu ya, yang bijaksana, deketin dulu ya. Dari keluarga mereka juga siapa yang kira-kira bijaksana, yang bisa merangkul gitu ya. Kita kan inginnya dia
baik. Apakah masih berjodoh atau tidak berjodoh? Kan pinginnya kita orang itu baik kan? Ya berubah kan menjadi yang baik, seperti itu. Jadi mungkin bisa dimediasi, Bu. Kemudian Ibu Cahaya ya dari Cibinong ya. Suami yang meninggal ya, apakah nanti ketika si istri itu menikah kembali, maka apakah dia akan bertemu kembali nanti di akhirat? Seandainya dia sudah pernah menikah 2 kali gitu ya. Nggak cuma 2 kali, Bu. Kadang sahabat itu 3 kali, bahkan 4 kali. Karena memang ada jodohnya. Ya. Maka dengan siapa? Nanti kita akan temukan ada 2 riwayat yang menurut ulama dua-duanya juga lemah. Apakah dengan suami yang terakhir? Yang kedua adalah dipersilahkan kepada wanita tersebut untuk memilih mana yang paling mulia. Tentu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi kedudukannya, itu yang paling taat sama Allah gitu. Jadi 2 pendapat gitu ya. Kalau seorang istri pernah menikah 2 kali, maka bisa 2 hal tersebut, salah satu apakah yang terakhir ataukah yang paling baik. Di sini sebenarnya saya mencatat ada yang lebih kuat diantaranya yaitu yang terakhir, karena dalilnya sahih menurut Syekh Albani gitu. Tapi belum bisa dipastikan secara pasti, tapi bisa jadi di antara keduanya seperti itu. Kemudian Quran surat berapa ya? Yang tadi itu sebenarnya bukan terkait dengan memenuhi hak ya, terkait dengan bahwasanya barang siapa patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah. Quran surah Ali Imran ayat 195. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya almarhum ayah ya, kalau almarhum ayah bilang, saya tidak ridho kalau kamu kembali dengan suamimu yang pertama, itu kata-kata keridhaan orang tua, layak untuk dipertimbangkan. Tapi kita yang hidup perlu tahu maslahat bagi si perempuan ini. Lebih maslahat mana? Kembali nggak kepada suaminya? Karena misalkan begini, seseorang bilang, Dek, kamu kalau aku meninggal, kamu jangan nikah lagi. Si istri bilang iya. Tapi misalkan setelah suaminya meninggal 5 tahun kemudian, dia tidak mampu menjaga kehormatannya kecuali dengan menikah, maka hukumnya berbeda. Menjaga kehormatan dirinya, memelihara kehormatan dirinya lebih utama tentunya daripada setia dengan suami yang sudah wafat begitu. Jadi harus dilihat maslahatnya gitu, harus dikembalikan kepada maslahatnya. Apabila dia mampu tidak kembali kepada suaminya dengan menghormati pesan dari ayahnya, maka itu baik. Tapi kalau seandainya yang lebih maslahat adalah kembali kepada suami yang pertama, insya Allah tidak mengapa, karena yang hidup ini yang lebih mengetahui maslahatnya. Dan perlu dicari tahu alasan ketidakridhoan ayah itu apa gitu. Apakah karena sakit hati aja, ataukah karena hal yang lain, memang ada akhlaknya yang buruk. Nah, kalau dari akhlaknya yang buruk, agama pun memerintahkan jangan cari suami yang akhlaknya buruk gitu, demi kelanggengan rumah tangga. Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin, karena ini sudah lewat waktu karena nikmatnya majelis ilmu ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang disampaikan berbekas di dalam hati kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kesalehan, ketaatan selalu melekat pada diri kita untuk hari-hari memperbaiki diri dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga nanti juga akan mendapatkan bidadari surga yang istimewa sebagaimana yang disampaikan. Tidak ingin kami memperpanjang, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu teristimewa, terima kasih.